semua yang ada di sini, termasuk saya, juga akan terdampak PHK. Kok Bapak nggak kerja sekarang? Faktor buruh hari ini yang semakin menderita adalah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Keluh kaum buruh hingga kini rasanya belum terbayar penuh. Asa bisa hidup sejahtera terus terkoyak, tapi apa daya, upah yang jauh dari layak, PHK sepihak, dan sederet praktik pelanggaran ketenagakerjaan seringkali mengempas harapan kaum buruh. Seragam kerja ini menyimpan sejuta kenangan bagi Uang Sujana. Lebih dari 30 tahun, seragam ini jadi identitasnya sebagai buruh di pabrik ban asal Korea Selatan, PT Heng A di Cikarang, Jawa Barat. Tapi kini, seragam itu ia simpan rapat di lemari. Per 1 Februari 2024, perusahaan PT Rungga melakukan penutupan operasional perusahaan. Pada pertengahan Januari lalu, pria berumur 50 tahun ini dapat kabar mengejutkan dari perusahaannya. PT Heng A mengumumkan penutupan produksi di Indonesia per 1 Februari. Akibatnya, Uang dan 1.150 buruh lainnya kena PHK. Uang dan para buruh lainnya mengaku tak pernah diajak bicara oleh perusahaan soal rencana penutupan pabrik di Indonesia. Kagetnya apa? Kok dari sebelumnya tidak ada informasi, tidak ada yang memberitahu ataupun info yang lainnya, itu tidak ada sama sekali gitu kan. Kalau perusahaan mau tutup biasanya kan ada perundingan. Di sana itu kan punya serikat. Harusnya kan memberitahu serikat dulu. Aturan seperti itu. Bahkan surat pemberitahuan PHK itu juga langsung turun. Uang tak pernah menyangka loyalitasnya berbalas PHK. Uang mengawali karir di PT Heng A pada tahun 1993. Kala itu, ia mengerjakan apapun yang bisa dilakukan, mulai dari tenaga operasional hingga jadi kepala bagian ekstruder yang bertugas mencampur dan mencetak bahan material ban. Uang yang pendidikannya terhenti di bangku kelas 2 SMA menghabiskan lebih dari setengah usianya di PT Heng A. Kini, di usianya yang tak lagi muda, Uang ragu bisa mendapat pekerjaan lagi. Ya bingungnya, sementara bulan kedepannya dan kedepannya lagi kan ini belum kelihatan kerja apa. Saya rasa kalau untuk bekerja di pabrik lain, saya kan mengingat usia juga. Sekarang kan tahu sendiri, paling maksimal itu 35 tahun bisa masuk ke perusahaan. Meski sudah bekerja selama 30
apa. Dalam surat yang diterima Uang, PT Heng A menyebut akan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 yang salah satunya mengatur soal PHK. PP ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, Uang menilai keputusan perusahaan terkait pesangon tak sesuai perjanjian kerja bersama atau PKB antara buruh dan manajemen PT Heng A. Menurutnya dalam PKB itu, kedua belah pihak sepakat menjadikan Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 sebagai dasar pembayaran hak buruh jika terjadi PHK. Perbedaan dasar hukum itu berdampak pada nominal pesangon yang diterima para buruh PT Heng A. Berikanlah hak saya yang sepantasnya, yang sesuai dengan PKB yang sudah ada disepakati di PT Heng A. Hingga kini, Uang dan Serikat Pekerja PT Heng A masih memperjuangkan hak mereka sesuai dengan PKB. Jadi di dalam PKB 2 kali ketentuan plus 15%-nya ada sesuai dengan masa kerja untuk masa penghargaannya. 2 kali PMTK, peraturan Menteri Tenaga Kerja. Berarti kan di situ ada draftnya ada sesuai dengan yang di mana Undang-Undang 13 2003. Jika mengacu pada perjanjian kerjasama atau PKB, Uang Sujana diperkirakan dapat menerima pesangon dan uang penghargaan masa kerja hingga 196 juta rupiah. Sementara jika mengacu pada ketetapan PT Heng A yang menggunakan dasar aturan Undang-Undang Cipta Kerja, ia hanya akan mendapatkan 133 juta rupiah. Nah, kami tujuannya mau bipartit. Kalau diskusinya mungkin nanti untuk bipartitnya ada deadlock, berarti tidak ada kesepakatan. Yaitu yang akhirnya nanti kita mediasi. PT Heng A, perusahaan manufaktur ban asal Korea Selatan, berdiri di Indonesia sejak tahun 1991. Artinya perusahaan ini sudah beroperasi hampir 33 tahun. Lalu apa penyebab PT Heng A tutup dan bagaimana perusahaan ini berupaya memenuhi sejumlah hak uang yang sudah mengabdi lebih dari 3 dekade dan ribuan buruh lainnya? Tim Berkas Kompas mencari tahu dan mendatangi PT Heng A di Cikarang, Kabupaten Bekasi. PT Heng A mengklaim alasan menutup produksi di Indonesia karena sepi pesanan dari pasar Eropa. Produksi yang semula lebih dari 1,3 juta ban per bulan merosot jadi 200.000 saja akhir-akhir ini. Selain di Indonesia, PT Heng A juga punya pabrik di Vietnam dan Korea Selatan. Yang ada di Indonesia ditutup secara operasionalnya karena emang kita sudah tidak ada order dari main customer kita di Jerman. Sekarang kondisi krisis yang ada di sana begitu masif dan mungkin ini berdampak langsung terhadap mungkin nilai inflasi yang ada di negaranya, sehingga itu menurunkan daya beli ataupun kemampuan masyarakatnya. Iwan mengklaim lebih dari 90% dari 1.100-an karyawan PT Heng A telah mengambil pesangon yang ditawarkan. Pihaknya tak akan menjadikan perjanjian kerja bersama PKB sebagai dasar pemberian kompensasi. Saat PKB tersebut dibuat, emang kita berlandaskan Undang-Undang 13 2003 saat itu, tapi di dalamnya, dalam pasal-pasal di dalam PKB tersebut tidak ada yang mengatur tentang penutupan operasional perusahaan. Jadi kalau mereka mungkin menuntut lebih dari yang normatif kita berikan, mungkin kita tidak akan approve. Tak hanya ancaman PHK, sejumlah kasus pelanggaran terkait upah dan hak berserikat juga masih membayangi eksistensi kaum buruh. Pengurus seperingkat di PHK satu persatu dengan dalih kontrak sudah habis. Kaum buruh berpeluh menuntut keadilan dan hak penuh, mendesak negara hadir menindak praktik pelanggaran perburuhan.
salah satu buruh yang tengah berjuang bernama Mala. Sejak Desember 2021, perempuan 24 tahun bekerja sebagai buruh pabrik garmen PT Sai Apparel Industries di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Belum genap 2 tahun bekerja, tepatnya November 2023, ia mengalami pemutusan hubungan kerja PHK. Namun hak Mala belum dibayar tuntas. Saat jadi buruh pabrik, Mala dapat gaji pokok 2 juta rupiah per bulan yang dibayarkan per 2 pekan. Upahnya seharusnya bertambah jika lembur. Namun berkali-kali lembur, Mala tak mendapatkan bayaran dari perusahaan. Malah lembur paling tidak 10 jam per minggu. Dia seharusnya bisa dapat upah lembur Rp17.000 per jamnya. Total sedikitnya ada 8 juta rupiah uang lemburnya yang belum dibayarkan. Kalau ngomongin 2 juta 2 sebulan gak cukup ya pasti, karena buat biaya kuliah, servis motor. Karena upah yang didapat terlalu pas-pasan, Mala mengandalkan penghasilan tambahan. Sepulang dari pabrik, ia menjadi guru les privat murid taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Gajinya dari mengajar hanya setengah dari upah menjadi buruh. Kalau 1 jamnya kan 25.000, dia bisa sampai 1.300.000, 1.400.000 gitu. Kini pasca PHK, mengajar les privat jadi mata pencaharian utama Mala. Sarjana pendidikan ilmu tarbiyah ini tak punya banyak pilihan. Kalau harapannya pasti saya mau ingin bekerja kembali, tapi tidak mudah karena juga masih bersamai teman-teman yang memperjuangkan ya tadi hak-hak buruh. Mala bersama kawan-kawannya sesama buruh masih terus memperjuangkan pembayaran upah lembur. Mereka tergabung dalam Serikat Pekerja PT Sai Apparel Industries atau SP Spring. Mereka menghitung jumlah upah lembur yang tak dibayar perusahaan diduga mencapai 3 miliar rupiah. Diperkirakan ada 1.746 buruh yang tak mendapat upah lembur sepanjang setahun, mulai Februari 2022 hingga Januari 2023. Itu karena kurangnya fasilitas perusahaan. Contohnya seperti CCTV. Nah, CCTV itu hanya berada di beberapa tempat atau beberapa line atau bahkan beberapa bagian gitu ya. Nah, hanya itu teman-teman yang dibayarkan jadinya. Terus yang tidak kena CCTV itu sebenarnya juga kan lembur. Lemburnya juga tidak terbayarkan gitu masalahnya. Tak kunjung mendapatkan haknya berupa upah lembur, para buruh yang tergabung dalam SP Spring melapor ke Komnas Perempuan dan Komnas HAM pada Desember 2023. Tak hanya soal upah lembur, mereka juga melaporkan dugaan manipulasi upah, pungutan liar parkir, intimidasi, dan pelecehan terhadap buruh perempuan. Kami juga ada beberapa bukti juga kan, cekrolnya itu dimanipulasi. Jadi ketika sudah jam waktu pulang jam 3 misal ya, berangkat jam 7 pulang jam 3, itu diminta dicekrolin duluan, tapi mereka masih kerja tuh 2 jam, 3 jam seperti itu. Sampai sekarang pun ada yang belum selesai ya. Bukannya menyelesaikan persoalan yang ada, manajemen PT Sai Apparel Industries bereaksi dengan memecat anggota SP Spring yang vokal menuntut haknya. Pengurus Spring kan di PHK satu persatu dengan dalih kontrak sudah habis. Anggotanya berapa? Ya mungkin perkiraannya ada 1.000 tidak lebih ya, karena banyak karyawan yang keluar masuk. Karena kami kan tidak ada karyawan tetap ya, di sini karyawan kontrak. Tim Berkas Kompas berusaha mewawancarai PT Sai Apparel Industries. Namun, permintaan wawancara kami ditolak tanpa alasan. Dugaan pelanggaran hak buruh di PT Sai Apparel Industries
sampai ke telinga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan. Kita tidak punya kewenangannya, Mas. Saya hanya memfasilitasi selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja menjembatani kepentingan antara perusahaan dengan buruh. Jadi saya yang memediasi kemarin, tapi yang mempunyai kewenangan untuk bisa melihat data secara administrasi, kemudian menanyakan permasalahan yang ada itu dari Waskes Provinsi. Mungkin indikasinya masih terjadi atau Indikasi tetap ada ya, mungkin dinamikanya seperti itu. Pemerintah menegaskan, laporan pelanggaran hak buruh harus diselidiki karena merupakan tindak pidana. Pengawas ketenagakerjaan yang ada di daerah, contoh tadi di Jawa Tengah misalnya, ya tentu harus menindaklanjuti untuk melakukan pemeriksaan untuk menemukan kebenaran ataupun mencari bukti-bukti terjadinya tindak pidana, misalnya tidak membayar upah lembur misalnya. Dan tentu ini menjadi upaya pemerintah juga untuk memastikan bahwa haknya tetap dibayar selain nanti ada sanksi pidana kurungan ataupun pidana badan kepada pengusaha. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, siapapun yang tak membayarkan upah lembur pekerja diancam hukuman maksimal 1 tahun penjara dan denda hingga 100 juta rupiah. Sementara Undang-Undang Serikat Pekerja menyatakan, siapapun dilarang menghalangi pembentukan dan kegiatan serikat buruh. Ancamannya hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Pelanggaran hak buruh tak hanya dirasakan Mala dan rekan-rekan satu perusahaannya. Di Jawa Tengah ada 10 kasus pelanggaran hak perburuhan sepanjang 2021 dengan korban lebih dari 6.000 buruh. Angka ini melonjak pada 2023, yaitu 24 kasus dengan korban lebih dari 10.000 buruh. Lembaga Bantuan Hukum LBH mencatat tren pelanggaran perburuhan terus meningkat. Dari 40 kasus, korbannya itu ada 17.600 sekian gitu ya, yang terjadi di 10 wilayah, diantaranya di wilayah Jawa gitu ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian termasuk Yogyakarta ya, termasuk juga di Sulawesi. Di antara 17.000 korban itu 1000-annya itu adalah perempuan. Lalu, bagaimana komitmen negara menjamin hak dan perlindungan kaum buruh? Pengupahan serta kesejahteraan dan pemenuhan hidup layak jadi permasalahan utama kaum buruh yang perlu diatasi. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai jadi biang keladi buruh sulit hidup sejahtera. Saya berani mengatakan bahwa salah satu faktor utama bagaimana kondisi buruh hari ini yang semakin menderita bukannya sejahtera adalah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau dulu ya di Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama, Undang-Undang 13 tahun 2003, yang namanya upah ini selalu dihitung berdasarkan standar hidup layak. Tetapi kalau hari ini itu ditentukan dengan rumus, dan rumusnya itu bisa dipastikan membuat upah minimum itu tidak naik secara signifikan. Sementara jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP belum sepenuhnya menyentuh kaum buruh. JKP merupakan bantalan bagi kaum buruh yang diatur melalui peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kita berbicara mengenai JKP, memang belum semuanya buruh bisa mengakses ya, karena kan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ya, misalkan harus iuran BPJS Tenaga Kerja dalam kurun waktu 6 bulan terakhir ya. Kemudian juga terkait dengan status ya, seperti pekerja tidak permanen, kemudian juga outsourcing dan sebagainya, itu kan belum tercover ya. Pemerintah mengklaim hadir melindungi buruh yang mengalami PHK maupun saat berselisih dengan perusahaan.
Nanti kalau terjadi perselisihan, maka juga kita harus pastikan bahwa memenuhi mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di samping itu, kalau terjadi perselisihan, kita juga harus pelajari betul perjanjian kerja bersama itu seperti apa. Itu menjadi acuan kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kementerian Ketenagakerjaan mengakui pengawasan terhadap perlindungan buruh belum maksimal. Pasalnya, Kemenaker hanya memiliki 1.467 personil ketenagakerjaan untuk mengawasi 26,4 juta usaha. Kami akui memang ada keterbatasan jumlah. Kita harus lakukan terobosan-terobosan baru. Seperti yang sedang kita kembangkan, kita sedang meluncurkan atau mengembangkan adanya pemeriksaan secara virtual. Catatan Badan Riset dan Inovasi Nasional, faktor lain yang harus diperhatikan pemerintah untuk melindungi buruh adalah menjaga iklim investasi dan meningkatkan kapasitas buruh. Sistem negara dinilai belum mendukung peningkatan produktivitas kaum buruh. Produktivitas buruh Indonesia cenderung menurun sejak 5 dekade terakhir. Jadi ketika teman-teman buruh masuk di dalam pasar kerja itu sebenarnya harus dipersiapkan ya, misalkan dari dini ya, kesadaran pengetahuan terhadap hubungan industrial, hukum-hukum industrial itu seperti apa. Lebih bagus ini misalkan masuk di dalam kurikulum ya, kurikulum baik di tingkat sekolah lanjutan atas ya maupun di bangku kuliah. Kaum buruh adalah tulang punggung perekonomian negara. Haknya perlu dilindungi dan dijaga agar mereka bisa meraih asa hidup sejahtera.